Pernah nggak sih Anda kepikiran, kok bisa ya peneliti tahu pendapat jutaan orang cuman dengan nanya ke beberapa ratus orang aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Sampling atau pengambilan sampel. Tenang, konsep yang kedengerannya ribet ini bakal kita ubah jadi sesuatu yang gampang banget Anda pahami. Coba bayangin deh, Anda mau tahu apa sih pendapat semua mahasiswa di Indonesia? Itu jutaan orang loh, nggak mungkin kan kita datengin satu-satu? Wah, bisa-bisa nggak selesai-selesai. Nah, ini nih masalah super besar yang selalu dihadapi para peneliti. Tapi ternyata ada triknya. Para peneliti itu punya jalan pintas yang super cerdas. Cara buat dapetin jawaban tanpa harus ngobrol sama semua orang. Penasaran kan gimana caranya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan inilah dia rahasianya, sampling, atau ya pengambilan sampel. Ini bukan cuma sekedar jalan pintas ya, tapi ini adalah dasar ilmiah yang bikin kita bisa ngelihat gambaran besar cuma dari potongan kecilnya aja. Mau itu survei politik, riset pasar, semuanya pakai metode ini. Oke, sebelum kita lanjut, ada dua istilah penting yang harus kita pegang. Yang pertama, populasi. Eits, ini bukan berarti jumlah penduduk negara ya. Dalam riset, populasi itu artinya semua kelompok yang pengen Anda teliti. Bisa aja semua mahasiswa di Jakarta, semua pengguna aplikasi TikTok, atau semua pemilih di pemilu nanti. Nah, karena nggak mungkin kan kita meneliti seluruh populasi tadi, makanya kita ambil yang namanya sampel. Anggap aja sampel ini kayak perwakilan mininya gitu dari grup besar itu. Dari sampel inilah kita kumpulin data dan harapannya hasilnya bisa mewakili seluruh populasi. Analogi yang paling gampang, sup. Anda kan nggak perlu makan satu panci sup buat tahu rasanya kan? Cukup cicipin satu sendok aja. Tapi ada syaratnya, supnya harus diaduk dulu biar rata. Nah, mengaduk rata inilah kunci dari teknik sampling yang bagus, biar sendokan kita itu benar-benar mewakili rasa seluruh panci. Terus, kenapa sih kita harus pakai sampel? Kenapa nggak semuanya aja? Jawabannya, ya sangat praktis. Pertama, populasinya seringkali gede banget. Kebayang nggak? Terus kita juga punya batasan kan? Waktu, duit, tenaga, semuanya terbatas. Nggak mungkin kita menjangkau semua orang. Kadang kita juga bisa berasumsi kalau grupnya itu mirip-mirip. Jadi, ya sebagian kecil aja udah cukup lah buat mewakili. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara milih satu sendok sup yang pas itu? Nah, pada dasarnya ada dua jalan utama, dua filosofi yang bisa dipilih sama peneliti buat nentuin sampelnya. Dua jalan ini namanya probability sampling dan non-probability sampling. Bedanya, wah beda banget. Probability itu ibarat undian arisan. Adil, semua orang punya kesempatan yang sama persis buat kepilih. Ini penting banget kalau Anda mau hasil risetnya bisa berlaku buat semua populasi. Nah, kalau non-probability, ini lebih kayak audisi. Penelitinya yang milih langsung, pakai pertimbangan khusus. Dua-duanya berguna kok, tergantung tujuan risetnya apa. Yuk, kita buka kotak perkakas yang pertama, probability sampling. Kata kuncinya di sini cuma satu, acak atau random. Kenapa harus acak? Tujuannya biar nggak ada bias, biar adil, dan sampel yang kita dapat itu benar-benar cerminan dari populasinya. Yang paling dasar, namanya simple random sampling. Sesuai namanya, simple dan acak. Bayangin aja, semua nama di populasi kita masukin ke dalam wadah, terus kita kocok dan ambil beberapa nama tanpa ngeliat. Udah, sesimpel itu. Ini bentuk sampling acak yang paling murni. Berikutnya ada systematic random sampling. Ini lebih teratur dikit. Caranya, Anda urutin dulu semua populasi dalam satu daftar. Terus, Anda tentuin mau ambil setiap orang ke berapa. Misalnya setiap orang ke 10. Jadi Anda ambil orang nomor 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini lebih gampang daripada ngocok nama, apalagi kalau daftarnya panjang banget. Terus gimana kalau populasi kita itu isinya macem-macem banget? Nah, disinilah stratified random sampling masuk. Caranya, kita pecah dulu populasinya jadi kelompok-kelompok kecil yang penting, atau strata. Contohnya kita mau survei mahasiswa, ya kita bagi dulu per fakultas. Ada anak teknik, sastra, kedokteran, habis itu kita ambil sampel acak dari masing-masing fakultas itu. Jadi semua suara dari tiap kelompok dijamin kebagian. Yang terakhir di kotak ini ada cluster sampling. Wah, ini jagonya kalau populasinya nyebar di wilayah yang luas kayak seluruh Indonesia. Daripada pusing bikin daftar semua orang se-Indonesia, mending kita pilih aja beberapa kota atau kabupaten secara acak. Nah, kota itu klasternya. Terus, kita survei deh semua orang di dalam klaster yang kepilih itu. Jauh lebih hemat tenaga, kan? Oke, tadi kan kita ngomongin yang serba acak dan untung-untungan. Sekarang kita pindah ke kotak perkakas yang kedua, non-probability sampling.
Di sini kita lupain soal undian. Semuanya murni berdasarkan pilihan dan pertimbangan si peneliti. Yang pertama ada purposive sampling. Dari namanya aja udah jelas ya, purpose artinya tujuan. Jadi peneliti sengaja milih orang-orang tertentu karena mereka punya ciri khas yang pas banget buat penelitiannya. Penelitinya ini ibarat kurator pameran, dia milih langsung mana sampel yang paling informatif. Selanjutnya ada metode yang ceritanya seru banget, snowball sampling atau teknik bola salju. Gini cara kerjanya. Pertama, Anda cari dulu 1 atau 2 orang yang cocok sama kriteria penelitian Anda. Udah dapat. Nah, terus Anda minta tolong ke mereka. Kenal nggak sama orang lain yang kayak kamu? Nanti mereka bakal nunjukin ke temennya. Terus temennya nunjukin ke temennya lagi. Lama-lama, sampel Anda jadi makin besar, persis kayak bola salju yang ngegelinding dari atas bukit. Kerennya, cara ini ampuh banget buat meneliti komunitas yang susah dijangkau atau tertutup. Kita cukup masuk dari satu pintu, dan jaringan mereka yang akan ngebukain pintu-pintu lainnya. Terakhir nih, ada 2 metode yang sering bikin bingung, accidental dan quota sampling. Intinya sih sama-sama gampang. Ambil aja sampel dari orang yang kebetulan kita temuin, tapi bedanya tipis dan penting banget. Kalau accidental sampling, Anda ya udah wawancara aja siapapun yang lewat, sekenanya aja. Kalau quota sampling, Anda punya target. Misalnya, oke, saya butuh 50 cowok dan 50 cewek. Jadi Anda akan terus nyari orang sampai target itu terpenuhi. Begitu kuotanya pas, ya udah berhenti. Oke, kita udah lihat nih semua perkakas di dalam 2 kotak tadi. Pilihannya banyak banget kan? Nah, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya seorang peneliti milih metode yang paling pas? Jawabannya, nggak ada satu metode yang paling benar buat semua situasi. Pilihannya itu selalu tergantung pada 3 hal ini. Pertama, apa sih pertanyaan penelitian Anda? Anda butuh hasil yang bisa berlaku buat semua orang? Atau cuma butuh pemahaman mendalam aja? Kedua, realistis aja. Sumber daya Anda gimana? Waktunya, dananya, timnya cukup nggak? Dan yang ketiga, populasi Anda itu kayak gimana? Gampang ditemuin atau susah banget dicari? Jadi, nanti kalau Anda baca berita, hasil survei, atau lihat data penelitian, jangan langsung percaya gitu aja. Coba deh iseng-iseng tanya di dalam hati, kira-kira mereka milih sampelnya gimana ya? Dengan ngerti soal ini, Anda bukan cuma jadi peneliti atau mahasiswa yang lebih pinter, tapi juga jadi pembaca berita yang lebih kritis. Dan itulah sebetulnya kekuatan dari memahami cara kerja sampling.